Halo sahabat V semuanya, kita bertemu lagi di Dunia V. Dan buat para sahabat V yang baru pertama kali main ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video-videonya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya, biar setiap ada uploadan video terbaru, para sahabat V akan mendapatkan informasinya. Dan untuk video kali ini kita akan melihat ya perasaan dia kepada kamu, para sahabat Aries, dan juga perasaan dia terhadap si dia yang lain ya. Nah, untuk para sahabat Aries di sini mungkin sebagian besar ada yang mengalami fase di mana hubungannya ada pihak lain ya. Nah, di sini di pembacaan ini kita tidak membahas tentang siapa yang menjadi pihak pertama, pihak kedua, atau pihak ketiga ya, tapi lebih ke perasaan si dia kepada kamu dan perasaan si dia kepada yang lainnya. Nah, sebelumnya kembali saya ingatkan jika setiap pembacaan di video ini adalah bersifat general ya, jadi mungkin hasil bacaannya bisa cocok untuk yang satunya, belum tentu cocok untuk yang lainnya. Jadi seperti apapun itu, anggap saja ini hanya sekedar fun reading, oke? Nah, untuk para sahabat Aries ya, ketika kamu menonton video ini mungkin ada seseorang yang kamu fokuskan. Nah, ini bisa siapa saja ya, mungkin pasangan kamu saat ini, atau gebetan, atau mungkin juga mantan ya. Yang pertama kita lihat dulu perasaan dia kepada kamu ya. Wow, nah di kartu pertama kita lihat ada Mars di Scorpio. Nah, ini juga bercerita tentang masa lalu. Bisa jadi ini energi mantan ya. Atau kalaupun dia adalah pasangan kamu, ini juga ada cerita tentang sebuah hubungan yang sudah berakhir ya. Tentang masa lalu ya. Jadi ketika Mars main ke Scorpio, maka ada cerita tentang sebuah kehilangan ya, di mana Scorpio juga terhubung dengan planet Pluto, tentang kehilangan. Ini bisa tentang hilangnya sesosok orang, atau juga hilangnya perasaan, hilangnya kebersamaan ya, sebuah kehilangan ya. Jadi ketika perasaannya kepada kamu, nah di sini mungkin dia menganggap kamu adalah bagian dari masa lalunya, bagian dari kesedihannya, bagian dari kekecewaannya, bagian dari ya orang yang pernah dekat tapi kemudian sudah berpisah ya. Di sini yang sedih bukan hanya tentang mungkin berpisahnya kalian ya, bisa jadi dia juga penyebab kesedihan itu ya. Dan ini juga ada kemungkinan para sahabat Aries ya, karena ini bisa saja bolak-balik energinya ya. Yang jelas di sini ketika kita bertanya perasaan dia terhadap kamu, menurut dia kamu adalah bagian dari masa lalunya, bagian dari sebuah kehilangan, bagian dari sebuah kenangan yang sudah berakhir ya. Dan di sini juga ada kartu Ten of Swords, di mana kartu ini juga ketika Sun bermain ke Gemini ya, di mana Gemini ini selalu melibatkan dua orang ya. Nah, ketika Sun muncul, maka segalanya menjadi jelas, apa yang tidak terlihat menjadi terlihat, termasuk juga pengkhianatan ya. Nah, mungkin di bagian hubungan kamu dengan dia pernah ada sebuah pengkhianatan ya, pengkhianatan yang kemudian mengakibatkan sudah pasti ya sebuah rasa sakit hati dan kekecewaan. Nah, perasaannya terhadap kamu pasti sangat menyedihkan dan menyakitkan ya. Mungkin para sahabat Aries pernah memberikan dia sebuah pengkhianatan, atau bisa juga energinya bolak-balik, atau dia yang justru memberikan sebuah pengkhianatan terhadap para sahabat Aries ya. Jadi perasaannya kepada kamu ini adalah tentang sebuah pengkhianatan. Apa yang dia lakukan, mungkin dia mengkhianati cinta kalian, mengkhianati perasaan dia, mengkhianati dirinya sendiri juga bisa ya. Ini berbicara tentang sebuah rasa sakit hati akibat pengkhianatan. Jadi
ketika dia berhubungan dengan kamu ya saat ini ataupun di masa-masa sebelumnya, ada sebuah kejadian di mana sebuah pengkhianatan terbongkar dan ini menyisakan sebuah luka yang sangat dalam pastinya ya. Jadi perasaan seperti itu ada, dan di sini juga ada kartu tentang Knight of Cup. Knight of Cup ini juga terhubung dengan zodiak Aquarius ya. Aquarius, dan ini juga tentang sebuah stagnasi ya. Keadaan di mana tidak bergerak ya, tidak bergerak, dan ini juga bisa terkait dengan zodiak Gemini. Tadi juga ada Sun di Gemini ya, jadi ini Gemini-nya kuat, dan Sun juga terhubung dengan Leo ya, dan di sini juga ada Scorpio. Scorpio juga terhubung dengan Pluto, dan juga ada Mars ya. Mars ini juga terhubung ke zodiak Aries ya. Nah, ketika kartu Knight of Cup ini muncul, nah perasaan dia kepada kamu adalah sebuah hubungan yang mungkin harus terhenti dalam arti bukan berakhir, tapi mungkin butuh waktu untuk berpikir, butuh waktu untuk mengambil ini ya, jeda waktu untuk mempertimbangkan kedepannya akan dibawa kemana hubungan ini ya. Jadi mungkin setelah banyaknya kejadian yang terjadi ya, sebuah pengkhianatan, rasa sakit hati, rasa kecewa, nah kemudian dia berpikir hubungan ini harus berlanjut seperti apa ya. Jadi dia butuh waktu untuk mempertimbangkan arah hubungan kalian ya. Nah, mengenai perasaan, jika dikatakan perasaan cinta untuk kartu Knight of Cup ini memang ada ya, bahkan tentang sebuah tawaran hubungan. Tapi kemudian banyak hal yang harus dipertimbangkan, dan itu membuat hubungan ini menjadi terhenti sejenak ya. Jadi perasaan dia kepada kamu ya, perasaannya ada, tapi untuk lanjut ke arah yang lebih serius mungkin, nah ini butuh waktu ya, butuh waktu untuk mempertimbangkan hal itu. Mungkin dia juga belajar dari hal-hal yang pernah terjadi sebelumnya di antara hubungan kalian ya. Dan di kartu terakhir juga ada kartu Five of Swords ya, di mana kartu ini juga tentang sebuah pengkhianatan dan sebuah pertikaian ya, juga tentang sebuah peluang di mana lebih tepatnya memanfaatkan peluang, memanfaatkan situasi. Nah, jadi ketika Venus ini bermain di Aquarius, di mana Aquarius ini kita tahu sifatnya sangat maskulin dan energik ya, dan si Venus ini adalah sosok yang sangat penuh cinta kasih ya, sangat nyaman ya, sangat butuh kenyamanan ya. Si Venus ini juga tentang sosok Empress ya, dimana ketika sosok Empress atau sosok yang keibuan penuh cinta kasih ini harus bertikai, nah ini dia lebih memilih untuk mengalah dalam arti membiarkan semua keributan itu berakhir ya. Dan di sini tidak ada cerita tentang siapa yang menang, tapi lebih ke dia memutuskan untuk mengakhiri sebuah cerita, sebuah pertikaian ya. Jadi dia lebih memilih untuk damai ya. Dan ketika dikaitkan dengan perasaannya kepada kamu ya, di sini juga ada tentang perasaan merasa dimanfaatkan, jadi dia juga lebih baik memilih untuk mengakhiri ya. Dan untuk para sahabat Aries, mungkin sosok yang kamu bayangkan ini adalah sosok mantan ya, karena energinya sangat kuat ya. Kalaupun bisa dikatakan ini adalah sosok yang mungkin pernah dekat dengan kamu, tapi kemudian sudah berakhir ya, karena di sini sudah terlihat ya bahwasanya di antara kamu dan dia sudah ya bisa dikatakan sudah tidak ada perasaan cinta dan sayang, tapi lebih ke menyisakan sakit hati ya. Ini terkait dengan terlepas dari siapa yang menyakiti siapa ya, tapi yang jelas di sini terlihat sebuah hubungan yang ya memang benar-benar sudah berakhir seperti itu ya. Nah, jika pun belum, nah mungkin para sahabat Aries ya,
kamu dengan pasangan kamu saat ini harus bisa bijaksana ya, bijaksana menyikapi semua hal-hal yang sudah pernah terjadi ya. Mungkin kalian harus ya melakukan upaya-upaya untuk membenahi hubungan kalian ya. Jadi untuk kedepannya mungkin bisa menjadi lebih baik lagi hubungannya ya. Dan hubungan perasaan dia terhadap dia yang lain. Di sini ada kartu Queen of Cup ya. Nah, ketika dia bersama dengan yang lain, di sini terlihat jelas tentang kebijaksanaan ya. Dimana Queen of Cup ini juga terkait dengan zodiak Cancer dan Gemini ya. Gemini juga termasuk. Dan si Queen ini adalah sosok Queen ya, dimana dia banyak belajar dari pengalaman-pengalaman atau pelajaran hidup sebelumnya ya. Jadi ketika dia bertemu dengan si dia ini, mungkin pelajaran hubungannya dengan kamu dijadikan sebagai sebuah pembelajaran buat dia untuk bisa lebih bijaksana dalam bersikap, bertindak dan berperilaku ya. Nah, di sini juga dia terlihat berubah banyak ya. Jadi perasaannya kepada si dia ini lebih dewasa ya, dewasa dalam arti mungkin dia sudah pernah melalui beberapa hubungan yang berakhir di masa lalunya ya, dan dia belajar banyak dari pengalaman terdahulunya sehingga dia bisa lebih bijaksana. Dan di sini juga ada kartu Venus di Aries ya, Four of Wands. Nah, dimana ketika Venus berjalan jauh dan kemudian menuju ke Aries ya, dimana Aries ini terhubung dengan Emperor. Emperor juga terhubungan dengan planet Mars ya. Jadi ini benar-benar sebuah penyatuan ya di sisi feminim dan maskulinnya. Jadi si Venus ini kemudian seperti menemukan pasangannya. Nah, di sini juga ketika bersama dengan dia, perasaannya seperti apa? Dia seperti menemukan sosok yang ya benar-benar bisa dijadikan sebagai pasangan. Nah, jadi mungkin ketika bertemu dengan si dia ini ya, si dia yang lain, pasangan kamu ini merasa dia benar-benar menemukan orang yang tepat buat hidupnya ya, dimana mereka punya satu tujuan, satu visi misi yang sama, tujuan hidup yang sama, punya pandangan yang sama, dan dia juga merasakan sebuah kecocokan ya, dan itu pasti perasaan yang sangat membahagiakan ya. Ini juga ada cerita tentang pernikahan ya. Jadi ketika perasaan dia terhadap si dia seperti apa, ini sudah pasti sangat bagus ya. Bahkan ada arah ke pernikahan ya, seperti menemukan benar-benar sosok jodohnya seperti itu ya. Dan di sini juga ada kartu Chariot juga sama ya. Ini tentang pernikahan juga. Jadi ketika Cancer bermain ke Moon, nah di sini juga ada tentang pergerakannya, di mana Chariot ini juga Cancer ini juga bercerita tentang sebuah pengorbanan kepada keluarga. Nah, di sini si Chariot ini juga sama ya, orang yang berani berkorban untuk memperjuangkan keluarganya. Jadi ini benar-benar sebuah penyatuan ya, ketika dia bertemu dengan sosok dia ini. Nah, dia seperti merasakan harus berkorban untuk keluarganya ya. Bisa juga si dia yang berkorban untuk dia di pasangan kamu ini ya. Jadi ini benar-benar sebuah kartu yang bagus ya untuk sebuah perasaan, dan bisa mengarah ke pernikahan juga ya. Jadi mungkin juga di sini pasangan kamu ini sudah menikah juga bisa ya dengan si sosok baru ini ya. Karena perasaannya ya benar-benar penuh cinta ya. Dan di sini juga ada Moon di Aquarius ya. Moon di Aquarius ini tentang sesuatu hal yang tersembunyi. Ini juga bisa tentang dari masa lalu. Ya, hal-hal dari masa lalu yang masih dibawa ya. Mungkin untuk 100% melupakan kamu
si dia masih belum bisa ya. Tapi walaupun begitu, nah bukan berarti dia belum move on juga ya. Cuman lebih ke mungkin dia mengambil beberapa poin penting dari pengalaman hubungannya dengan kamu di sebelumnya ya, di masa-masa sebelumnya, dan itu dijadikan sebagai pedoman buat dia dalam menjalin hubungan dengan si sosok yang baru ini ya. Jadi perasaannya kepada kamu, sorry to say, bisa dikatakan sudah sebuah perasaan yang sudah mati. Dan perasaan dia kepada dia yang lain ini ya sebuah perasaan cinta yang sangat menggebu-gebu, bahkan ada arah ke penyatuan ya, pernikahan. Jadi mungkin si dia lebih mencintai orang barunya ini ya. Dan siapapun dia, yang jelas para sahabat Aries harus tetap bahagia pastinya. Jika dengan si dia kamu tidak menemukan kebahagiaan kamu, mungkin di sosok lain kamu akan mendapatkan kebahagiaan yang berlebih ya. Jadi tetap semangat para sahabat Aries ya, karena bahagia itu akan selalu datang di saat yang tepat dan dihadirkan oleh sosok yang tepat juga untuk kita ya. Jadi tetap semangat, walaupun bukan bersama dengan dia, mungkin bersama dengan yang lainnya kamu akan menemukan kebahagiaan, dan mungkin tidak sekarang tapi nanti ya. Jadi tetap semangat dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye bye.